Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak belanja harian hemat. Dan kali ini emak belanjanya di warung dekat rumah emak. Seperti biasa emak pilah-pilah dulu, lihat-lihat dulu ya, sambil cari ide. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak tadi tuh belanja habisnya 25.000, yaitu emak beli telur 4.000 rupiah dapatnya 2 butir. Terus emak juga beli sarden, ini tuh 11 ribuan. Selanjutnya emak juga beli kikil 1 bungkus harganya 5.000. Dan emak juga beli sop-sopan 5.000 rupiah. Jadi total belanjaan hari ini adalah 25.000 rupiah. Nah, dari belanjaan 25.000 ini emak mau bikin 4 menu masakan ya. Dan kalau emak sendiri ya, kalau buat emak ini tuh bisa untuk seharian. Ya, semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Untuk menu yang pertama yang mau emak masak di sini adalah sarden. Nah, untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang diiris. Dan untuk seasoningnya di sini emak memakai penyedap, gula, dan juga sedikit garam. Dan pertama-tama bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang udah diiris bisa kita tumis sampai layu ya, kira-kira bawang merahnya itu sampai layu, sampai wangi. Nah, setelah itu masukkan sardennya. Hati-hati ketika membuka ya, karena ini tuh rentan banget kena kena jari kita ya, bisa berdarah nantinya ya. Karena Mak Saufa dulu tuh sering banget kalau ngebuka kayak gini tuh kena tangan ya bunda-bunda. Jadi Mak Saufa mengingatkan untuk bunda-bunda kalau lagi buka sarden tuh hati-hati. Selanjutnya tumis sarden yang tadi udah dituang. Dan di sini emak tambahkan sedikit air biar nyemek-nyemek gitu ya bunda. Nah, selanjutnya tinggal dikasih seasoningnya aja dan disesuaikan dengan selera kita. Dan udah deh dicicip dan bisa disajikan. Nah, kenapa Mak Saufa memilih masak sarden? Karena cuaca di Cikarang sekarang tuh lagi dingin banget. Dingin-dingin kayak gini, Mak Saufa pengennya itu makan yang merah-merah tapi nggak terlalu pedes gitu ya. Jadi emak pilih sarden aja ya, kayaknya sarden tuh pas gitu. Dan untuk anak-anak gimana mak? Untuk anak-anak ini tuh aman ya bun. Jadi mereka dikasih ikannya aja seperti itu. Kalau mereka takut sama kuah yang warnanya merah gitu ya. Karena untuk ikannya ini nggak pedes sama sekali ya. Jadi anak-anak emak aman. Dan setelah bikin sarden, untuk menu yang kedua di sini emak mau bikin telur dadar. Sebenarnya untuk telur ini tadi tuh mau emak masak bareng sardennya. Tapi emak mengingat bahwa anak-anak emak itu kadang takut ya sama kuah yang warna merah. Jadi untuk telurnya di sini emak pisahkan ya. Di sini emak bikin telur dadar secara terpisah. Dan apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Semoga inspirasi masak hari ini tuh bisa jadi referensi untuk bunda-bunda besok mau masak apa ya kan. Kita sebagai emak-emak selalu dan selalu diberi ujian tiap hari ya. Ujiannya itu pertanyaan yang sama, masak apa hari ini? Ayo siapa di sini bunda-bunda yang suka bingung mau masak apa ya? Jadi kita bisa banget ya bunda-bunda ya, kalau seumpama kita memang suka bingung ya, suka bingung, jadi kita bisa bikinin kayak list gitu ya. Seumpama Senin masak ikan, Selasa masak udang, Rabu masak telur, Kamis masak ayam, Jumat masak apa gitu. Pokoknya kita bikin list seperti itu. Jadi ketika hari datang gitu, kita tinggal Rabu kan masak udang, Kamis kan telur, seperti itu. Jadi kita bisa berganti-ganti menu lauk dan juga nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah, simpel bukan? Nah, dengan begitu kita jadi ini ya memudahkan pekerjaan kita juga, karena itu
melamun atau memikirkan menu masak itu tuh bisa ngabisin waktu berjam-jam, apalagi kalau kita tambahkan dengan scroll-scroll, cari ide, yang ada malah kita keenakan rebahannya nggak sih? Jatuhnya nggak masak-masak dan akhirnya beli. Tapi sebenarnya bunda-bunda ya, kalau ada sebagian tuh yang kasih masukan emak-emak, sebenarnya aku tuh mendingan beli aja, soalnya mungkin keluarganya tuh sedikit ya, jadi anaknya masih kecil dan kalau semua masak itu malah habis di bumbu seperti itu. Dan kalau seperti itu sih ya, is okay ya, sebenarnya kita bisa menjalani hidup kita itu sesuai nyamannya kita aja. Kadang ada ini ya, ibu rumah tangga yang dia juga ada kegiatan lain kayak punya usaha rumahan atau catering rumahan atau sambil affiliate di rumah, jadi bikin konten terus. Sebenarnya sih itu bukanlah dianggap pemborosan ya bunda-bunda ya, karena kita bekerja kan. Kadang tenaga kita itu nggak nyampe ya kan, kita di deadline tugas seperti ini, kita menghasilkan penghasilan tambahan, is okay kok kalau kita nggak masak atau kita nggak nyuci, karena itu kan banyak mengeluarkan waktu gitu ya, banyak menghabiskan waktu. Sedangkan kan sekarang itu kan banyak banget ya para ibu rumah tangga yang hebat, yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Itu tuh is okay banget ya bunda, selama senyamannya kita aja, senyampainya kita aja, seperti itu ya. Selama keuangan kita aman, kita bisa nabung, terus kita juga kehidupan kita itu bisa berkembang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi sekarang tuh nggak harus kaku yang harus masak, harus begini, harus begitu, seperti itu. Atau kita ibu rumah tangga yang memang pure murni ibu rumah tangga yang penghasilannya itu hanya mengandalkan dari suami, is okay kalau kita itu masak tiap hari, kita berhemat, kita mengandalkan menu, terus kita juga bagaimana caranya mengelola keuangan supaya aman, itu juga oke banget. Jadi sekarang tuh banyak banget jalan yang dipilih para ibu rumah tangga supaya keuangan kita itu aman, terus nyaman, kita juga ngerjain kerjaan rumah juga seneng, tenang, seperti itu ya. Jadi ada banyak cara. Nah, kita juga bisa memilih cara mana nih. Kalau seumpama kita memang nggak bakat beres-beres rumah, ya kita bisa mungkin kita berbakat untuk mencari penghasilan tambahan, atau kita nggak berbakat untuk memasak, kita bisa berbakat berdandan. Nah, dandan juga kan bisa kan, jadi sekarang tuh konten kreator tuh banyak banget ya, bisa berdandan, bisa masak, bisa olahraga dan lain sebagainya. Jadi jadilah kita para ibu rumah tangga yang berdaya dan percaya diri, memiliki apa ya, memiliki sesuatu yang bisa diandalkan dari diri kita, seperti itu. Atau kita murni ibu rumah tangga yang ngajarin anak-anak kita ngaji sendiri, ngajarin anak-anak kita baca sendiri, kita jadi madrasah buat anak-anak kita. Itu juga bagus banget ya bunda-bunda ya. Jadi jangan pernah kita ngelihat orang lain tuh, wah dia hebat, wah dia kok begini, aku kok begitu, aku kok dari dulu begini-begini terus. Nggak boleh ya, karena setiap orang tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, bagaimana diri kita ini aja gitu ya, bagaimana kita mau belajar gitu ya. Makanya saran emak atau nasihat emak itu, banyaklah belajar, lalu milikilah skill dalam hidupmu. Lakukan semuanya itu sesuai dengan ridho Allah ya. Jadi kita juga harus banyak belajar agama, apalagi kita itu wanita ya, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Kalau pengen anak kita baik, ya tentunya kita yang pertama harus baik dulu, karena kita nanti bakal jadi contoh mereka. Dan apapun yang mau kita lakukan, ya tetap mencari ridho Allah. Selanjutnya kita bisa belajar ilmu-ilmu yang bisa membuat kita makin berdaya. Bahkan hal kecil ya, hal kecil, ilmu memasak, ilmu beres-beres rumah, ilmu berdandan, itu semua pasti bermanfaat, ya enggak sih? Lanjut di video ini tuh emak lagi bikin tumis-tumisan ya bunda-bunda ya. Jadi di sini emak pakai bahan dari sop-sopan. Emak bikin sayur pelangi. Di sini ada wortel, ada buncis dan juga kubis. Nah, di sini emak tumis aja ya, ditumis terus dikasih penyedap
sedikit gula. Nah, diaduk-aduk aja seperti itu sampai sayurannya layu. Alhamdulillah ini udah jadi 3 menu, yaitu sarden, telur dadar, dan juga sayur pelangi. Dan untuk menu yang keempat, di sini emak mau bikin kikil balado. Nah, kikilnya tadi sebelumnya sudah emak rebus ya sampai empuk. Karena kikil ini kalau nggak direbus dulu biasanya itu lama atau bahasanya itu kotot ya. Jadi kalau dimakan tuh keras. Jadi saran emak waktu sebelum memasak kikil, jadi kita rebus dulu sampai benar-benar empuk. Untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih, ada kemiri, cabai merah, dan juga tomat. Bisa di blender dihaluskan, setelah itu ditumis sampai wangi, sampai harum, sampai keluar minyak cabenya. Nah, setelah itu kita seasoning, tambahkan penyedap, gula, dan dimasukkan si kikilnya. Nah, di sini emak tambahkan sedikit kecap ya, biar warnanya agak-agak cantik gitu. Masya Allah tabarakallah. Dengan Rp25.000 di sini alhamdulillah bisa memasak 4 menu untuk seharian. Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya bunda-bunda ya. Jadi kalau ada menu-menu kayak menu kikil, menu telur, terus menu ayam. Jadi ayam itu bisa dimasak apa aja seperti itu. Kikil tuh bisa dimasak apa aja, udang itu bisa dimasak apa aja seperti itu ya. Itu tuh juga bisa ngebantu kita ya. Jadi kalau seumpama kita kemarin udah bikin ayam goreng, berarti hari ini dibikin ayam woku, atau besoknya lagi ayam kalio, atau besoknya lagi ayam serundeng kayak gitu. Jadi berbagai macam masakan juga bisa ngasih kita ide dan juga inspirasi juga. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.